Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himailda Warda Pradina, NIM F1D1160012. Yang pada Bapak Pembimbing serta Bapak dan Ibu penguji yang telah hadir di seminar magang saya. Adapun judul dari seminar magang saya yaitu aktivitas penambangan batubara dan produksi alat gali muat dan alat angkut batubara di PT Barabatin Pratama Nanriang Group, Site Kuyang, Desa Kotoboyo, Kecamatan 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. PT Barabatin Pratama Nanriang Group merupakan salah satu perusahaan yang terdapat di Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang bergerak di industri pertambangan, khususnya pertambangan batubara. Perusahaan tambang ini membagi yakni menjadi 2 pit dengan metode tambang yaitu open pit, tambang terbuka. Yang kedua yaitu ada maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud dan tujuannya yaitu mengetahui dan memahami tahapan pertambangan batubara yang ada di PT Barabatin Pratama. Yang kedua, mengetahui produktivitas batubara di PT Barabatin Pratama. Yang ketiga itu manfaat. Yang pertama, hasil analisis dan pengamatan yang telah dilakukan selama magang dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak PT Barabatin Pratama untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, hasil dari pengambilan data dapat dijadikan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan umum. Yang pertama ada sejarah perusahaan. PT Barabatin Pratama merupakan anak perusahaan dari Nanriang Group yang bergerak di bidang usaha pertambangan. Dan hasil bahan galian itu berupa batu bara dengan kepemilikan saham atas nama Hendro. Luas izin usaha pertambangan atau IUP eksplorasi batu bara di PT Barabatin Pratama yaitu seluas 2.000 hektar. Izin usaha pertambangan IUP operasi produksi pada tanggal 4 April 2016 seluas 634 hektar. PT Barabatin Pratama memiliki 2 pit penambangan yaitu pit 1 dan pit 2 dengan 2 SIM batubara. Yang kedua ada struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT Barabatin Pratama terdiri dari direktur utama, direktur manajer umum atau kepala teknik tambang. Di bawah KTT terdapat 5 departemen atau divisi, yaitu yang pertama ada Departemen Eksplorasi, yang kedua ada Departemen Produksi dan Operasi, yang ketiga ada Departemen Keuangan dan Logistik, yang keempat ada Departemen HRGA atau Human Resource and General Affairs, yang kelima ada Departemen HSE atau Health. Yang ketiga yaitu ada lokasi dan kesampaian daerah. PT Barabatin Pratama terletak di Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Jarak tempuh dari Jambi, tepatnya dari Universitas Jambi ke Desa Kotoboyo adalah sekitar 151 km dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam dengan kondisi jalan aspal dan jalan beton. Kemudian jalan aspal dan jalan beton dilanjutkan dengan jalan tanah dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit dari jalan aspal tersebut. Yang keempat ada geologi regional. Di daerah pengambilan data berada pada geologi Sumatera Selatan dengan formasi muara enim, batuan penyusun yang ada pada formasi ini berupa batu pasir, batu lempung, dan lapisan batu bara. Yang kelima ada iklim dan cuaca. Iklim yang hampir sama dengan daerah kota ya, pada umumnya. Suhu udara rata-rata bulan berkisar antara 22 derajat sampai 34 derajat Celcius. Curah hujan pada saat itu rendah, sehingga aktivitas penambangan tidak terganggu oleh hujan. Selanjutnya bab 3 yaitu kegiatan operasional. Adapun tahapan-tahapan kegiatan penambangan di PT Barabatin Pratama yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan persiapan
dilakukan sebelum penambangan, yaitu ada pengeboran, yaitu bertujuan untuk pengumpulan data sebaran cadangan. Yang kedua ada kegiatan persiapan penambangan. Yang pertama ada land clearing, merupakan tahapan awal yang dilakukan bertujuan untuk membersihkan daerah yang ditanami oleh pepohonan. Menggunakan alat ekskavator Komatsu PC200 dan bulldozer. Yang kedua ada pengupasan tanah pucuk atau topsoil. Lapisan tanah pucuk yang dimaksud yaitu tanah yang berada di atas yang kaya akan unsur zat hara. Alat yang digunakan yaitu bulldozer caterpillar. Yang ketiga ada pengupasan dan pemuatan tanah penutup atau overburden. Di bawah lapisan tanah pucuk atau topsoil ada lapisan tanah penutup yang merupakan lapisan penutup dari batu bara. Menggunakan alat ekskavator Komatsu PC200 dan alat angkutnya itu dump truck CWM Nissan. Yang keempat ada pengangkutan dan penimbunan tanah penutup overburden, di mana tanah overburden yang tadi telah diambil akan diangkut menggunakan CWM Nissan ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya ada kegiatan penambangan batu bara. Yang pertama yaitu penambangan batu bara atau coal getting, di mana material batu bara digerus menggunakan ekskavator Komatsu PC400. Yang kedua ada penggalian atau digging dan pemuatan atau hauling batu bara. Kegiatan pemuatan dan pengangkutan batu bara dilakukan dengan kombinasi alat, yaitu alat gali muatnya ekskavator Komatsu PC400, alat angkutnya itu dump truck Nissan CWM 330. Yang ketiga ada pengangkutan batu bara atau hauling. Batu bara yang telah dimuat ke dalam dump truck CWM kemudian diangkut ke stockpile. Alat yang digunakan itu dump truck CWM Nissan 330. Yang keempat ada penimbunan batu bara di stockpile. Material batu bara yang telah diangkut kemudian dilakukan dumping atau penimbunan di stockpile. Alat yang digunakan di stockpile itu wheel loader dan bulldozer cutter. Tahap terakhir adalah pemasaran atau marketing. Sebelum batu bara dipasarkan, terlebih dahulu dilakukan penimbangan. Penimbangan merupakan salah satu kegiatan dalam pemasaran dengan kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengetahui berat bersih batu bara yang diangkut oleh truk-truk lainnya. Selanjutnya itu pada bab 4, produktivitas batu bara pada alat gali muat dan alat angkut di PT Bara Batin Pratama. Yang pertama ada pengamatan waktu kerja, yang kedua ada faktor pengembangan material atau swell factor, yang ketiga ada faktor isian bucket atau bucket fill factor, yang keempat ada waktu edar, yang kelima ada kemampuan produktivitas alat gali muat dan alat angkut, yang keenam ada faktor keserasian kerja alat atau max factor. Yang pertama ada pengamatan waktu kerja. Dalam kegiatan penggalian batu bara di lokasi PT Bara Batin Pratama telah menetapkan jadwal waktu kerja dalam satu hari adalah satu shift, memiliki jam kerja 10 jam dengan jeda waktu 1 jam. Untuk menghitung waktu kerja efektif yaitu mempunyai rumus waktu kerja tersedia dikurang dalam kurung waktu dapat dihindari ditambah waktu tidak dapat dihindari. Dengan demikian, dari perhitungan tersebut didapatkan waktu kerja tersedia untuk alat muat untuk ekskavator yaitu 7,9 jam per shift, sedangkan untuk waktu kerja tersedia alat angkut untuk truk yaitu 8 jam per shift. Selanjutnya yaitu bab 4, produktivitas batu bara pada alat gali muat dan alat angkut di PT Bara Batin Pratama. Yang kelima ada kemampuan produktivitas alat gali muat dan alat gali angkut. Yang pertama ada produktivitas alat gali muat, yaitu yang mempunyai rumus P sama dengan kapasitas bucket dikali 3600 dikali swell factor dikali dengan faktor bucket dikali dengan efisiensi ekskavator per cycle time
eksavator dan dikali dengan densitas batubara, di mana kapasitas bucketnya itu 1,8 meter kubik, faktor bucketnya adalah 1, swell factornya adalah 0,74, efisiensi eksavatornya adalah 0,79, cycle time-nya adalah 19,634 detik, dan densitas batubaranya adalah 1,26 ton. Dari rumus tersebut didapatkan hasil yaitu untuk produksi batubaranya 243,10 ton per jam, sehingga apabila sehari dikali dengan waktu kerja efektif yaitu 10 jam per hari, sama dengan yaitu hasilnya 2.431 ton per hari. Untuk dalam waktu 1 bulan yaitu didapatkan 72.930 ton per bulan untuk 1 unit alat gali muat eksavator PC300 LC8. Yang kedua ada produktivitas untuk alat angkut, yang dimana mempunyai rumus produksi sama dengan jumlah pengisian dikali kapasitas bucket dikali 3.600 dikali swell factor dikali fill factor dikali dengan efisiensi dari alat angkut per cycle time dari alat angkut dan dikali dengan densitas batubara, yang dimana kapasitas bucketnya itu 1,8 meter persegi, swell factornya adalah 0,74, fill factornya adalah 1, efisiensi dari alat angkutnya itu 0,8, jumlah pengisiannya yaitu ada 7 kali, dan cycle time dari alat angkut itu 316,2. Dari keterangan tersebut didapatkan hasil yaitu 107 ton per jam, dan untuk perharinya dikali dengan waktu kerja tersedia yaitu 10 jam didapatkan hasil 1070 ton per hari, dan dalam waktu 1 bulan didapatkan hasil yaitu 64.200 ton per bulan untuk 2 unit dump truck CWM Nissan 330 PS. Yang keenam ada faktor keserasian kerja alat atau max factor. Keserasian kerja alat atau max factor antara lain alat muat dan alat angkut adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian produksi alat, di mana ada rumus max factor sama dengan jumlah alat angkut dikali dengan cycle time alat gali muat dikali dengan jumlah pengisian per cycle time alat angkut dikali dengan jumlah alat angkut. Didapatkan yaitu jumlah alat angkutnya ada 2 dikali dengan cycle time dari alat gali muat yaitu 19,634 detik dikali dengan jumlah pengisian yaitu ada 7 per cycle time dari alat angkut yaitu 362 dikali dengan jumlah dari alat muat yaitu ada 1, sehingga didapatkan hasil 0,87. Jadi secara aktual didapatkan MF kurang dari 1. Dalam keadaan sibuk, alat muat bekerja kurang dari 100%, sehingga alat muat menunggu. Keadaan ini menunjukkan faktor kerja alat angkut 100%. Selanjutnya itu bab 5 ada kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari pelaksanaan praktek magang ini yaitu yang pertama tahapan penambangan yang dilakukan PT Bara Batin Pratama meliputi pembersihan lahan atau land clearing, pengupasan tanah penutup atau overburden, pemuatan tanah penutup atau loading, pengangkutan tanah penutup atau hauling, penimbunan tanah penutup atau dumping di disposal area. Sedangkan untuk batu bara dimulai dari pembongkaran atau digging, pemuatan batu bara atau loading, pengangkutan batu bara menuju stockpile, serta penimbunan batu bara di stockpile atau di daerah dumping. Yang kedua yaitu besarnya efisien waktu kerja efektif untuk alat gali muat
adalah 7,9 jam per hari dengan efisien 79% dan waktu kerja efektif untuk alat angkut sebesar 8 jam per hari dengan efisien 80%. Optimalisasi rangkaian kerja alat mekanis yang ada saat ini, maka didapatkan produksi teoritis adalah sebesar 64.200 ton per bulan. Yang ketiga, dalam upaya meningkatkan produksi dapat dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan serta mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dari produksi alat gali muat dan alat angkut. Untuk meningkatkan produksi alat muat dan alat angkut dapat diupayakan dengan beberapa cara, antara lain meningkatkan efisiensi kerja alat yang digunakan agar produksi bertambah. Yang selanjutnya ada saran. Yang pertama, alternatif perbaikan yang ditawarkan untuk memenuhi target produksi yang telah ditetapkan saat ini adalah meningkatkan pengawasan terhadap kerja alat mekanis dan melakukan peningkatan waktu kerja efektif. Yang kedua, meningkatkan disiplin operator agar waktu efektif dan efisiensi pengguna alat muat dan alat angkut meningkat. Sekian presentasi seminar magang saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.